Channel. Saya malam, saya sapa dulu teman-teman yang ada di YouTube. Apa kabar? Shalom. Teman-teman yang ada di YouTube ada ribuan, yang ada di TikTok ada puluhan ribu, dan seluruh Nusantara. Selamat malam, selamat hari Jumat, tepatnya hari ini tanggal 2 Juli, nggak terasa kita udah masuk Juli, saudara. Dan saya dosen kepemimpinan, saya akan membawakan firman Tuhan. Dan saat ini strategi sang pemimpin, jadi kepemimpinan Kristiani yang dipakai Allah di setiap ruang kehidupan, di mana kita akan membahas tentang panggilan yang diuji, karakter yang teruji, pengaruh yang melayani, warisan yang diteruskan. Saudara, siap mendengarkan firman Tuhan? Baik, saudara. Sebelum kita mulai, tentu mari kita undang kuasa Roh Kudus yang mengambil alih menuntun kita sepanjang firman Tuhan ini diberitakan. Terima kasih Tuhan, ambil alih hambamu, hanya alat sembunyikan di balik kuasa salibmu. Jangan biarkan hamba berbicara dengan pengertian hamba, tetapi semua tuntunan Roh Kudus, apa yang menjadi isi hatimu yang hamba sampaikan, hanya kebenaran firman-Mu dan tidak pernah firman-Mu kembali sia-sia. Semua itu mengoreksi kami, menutrisi, mendewasakan kami. Tolong kami sepakat berdoa, dipatahkan segala kuasa yang menghalangi pemberitaan firman-Mu, dihancurkan kuasanya oleh kuasa darah Kristus. Biar Engkau yang memberkati jaringan internet, wifi, bahkan menutup bungkus kami dan keluarga kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Nama-Mu yang ditinggikan, Tuhan. Biar kami semakin dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya, selamat malam. Selamat datang di ibadah Empower Woman Ministry. Tentu walaupun ini Empower Woman, ini buat semua. Saya menutup chat dan kalau Anda butuh didoakan, Anda boleh DM saya. Saya juga ingatkan orang-orang yang mungkin anti dengan ibadahnya orang Kristen, jangan hina, jangan tulis pesan-pesan yang tidak sesuai. Kalau Anda memang seorang yang beragama, tunjukkan Anda beragama. Apa yang Anda tulis adalah apa yang Anda omongkan, dan itu semua harus dipertanggungjawabkan. Tentu bukan pada saya, tetapi kepada Tuhan. Baik, saudara, saat ini, malam ini, saya ingin Anda mengambil alat pena, alat tulis, karena saya biasa mengajar, tapi saya akan membawa sharing firman ini secara sederhana. Saya memberi judul Strategi Sang Pemimpin. Kita akan bicara lebih dalam tentang panggilan, karakter, dan warisan. Kita membaca dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7, ini yang akan jadi ayat kunci kita malam ini. Strategi sang pemimpin ini bukan hanya bagaimana sang pemimpin, kita semua pemimpin untuk mencapai tujuan, tetapi bagaimana menundukkan karunia kepada roh, kuasa kepada Kristus, pengaruh kepada kepentingan bersama. Saudara, eh, sharing firman Tuhan ini mengikuti arah besar buku saya yang saya buat, Kepemimpinan Transformasional dari Panggilan Menjadi Pengaruh. Ini tentang kepemimpinan, panggilan, kuasa, martabat, integritas, mentoring, regenerasi, dan warisan. Saudara, setiap zaman pasti memiliki pemimpin. Dunia tidak pernah kekurangan orang yang ingin berdiri di depan, di panggung. Banyak justru ingin jadi pemimpin, jadi yang diri di panggung. Dunia bisa dikatakan tidak kekurangan pemimpin, tidak kekurangan orang-orang yang pandai bicara, ingin bicara, memutuskan, mengatur, mengarahkan, dan menjadi terkenal. Saudara, tetapi yang sering langka bukanlah soal jabatan. Yang sering langka adalah panggilan yang murni, karakter yang teruji, dan warisan yang hidup setelah pemimpinnya tidak lagi berada di depan. Hari ini kita bicara tentang strategi sang pemimpin. Saya percaya kita semua yang ada di sini bukan kebetulan karena kita adalah pemimpin. Kita pemimpin mulai dari rumah dan dimanapun kita berada. Karena ruang kepemimpinan, semua ruang Tuhan pakai. Saudara, saya mau kita belajar dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 tadi. Ini bicara temanya tentang karunia yang berbeda, tapi roh yang sama untuk kepentingan bersama. Jadi, surat ini ditulis sekitar tahun 54 sampai 55 untuk jemaat Korintus, sehingga disebut 1 Korintus. Ada 2 Korintus.
Tapi tidak ada 3 Korintus, tenang aja. Jadi jemaat Korintus ini kaya, ternyata punya banyak karunia roh, ya jemaatnya. Tapi anehnya, ya mereka suka bahasa roh, ya kuliah seperti itu ya. Kalau orang-orang reform, orang-orang apa, sering ngeledek-ngeledek ya. Kalau saya netral ya saudara ya. Saya tidak mengingkari adanya karunia roh, bahasa roh, ya. Tapi saya juga tahu memang ada yang dibuat-buat saudara. Tapi itu biarlah menjadi urusannya dengan Tuhan. Namun yang mau saya katakan, jadi perpecahan sudah ada dari jemaat mula-mula. Kalau kita baca di 1 Korintus, jemaatnya kaya dengan karunia roh. Wow, luar biasa. Tapi mengalami persaingan dan kebanggaan rohani. Dalam pasal 12, Saudara, Paulus mengajarkan bahwa semua karunia berasal dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu semua sumbernya sama, Roh Kudus, Saudara. Dan diberikan ini bukan untuk kita ninggikan diri. Jangan kau merasa hebat. Kau bisa bahasa roh. Hei, kau bisa bahasa roh atau tidak? Aku bisa kira laba-laba. Ada yang dibuat-buat juga, saudara. Saya langsung risih gitu. Saya tahu ya, tapi nggak usah lah saya hakimi itu ya. Dia meninggikan diri dengan itu ya. Melainkan ini karunia roh ini tugasnya untuk membangun tubuh Kristus. Jangan sampai tubuh Kristus dikecil-kecilin ya. Itu udah salah ya saudara ya. Kalau kita bahas ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ini kata penting, rupa-rupa. Diaresis bahasa Yunaninya. Ini artinya berbagai macam, beraneka ragam. Lalu karunia ya, karismata. Wow, inilah karisma, pemberian anugerah, bukan hasil usaha manusia. Satu roh, Henoma. Jadi Roh Kudus ini yang menjadi sumber semua karunia. Saudara, ini punya makna teologis yang dalam. Setiap karunia adalah anugerah Allah. Saya ulang, setiap karunia adalah anugerah Allah. Tidak ada karunia yang lebih tinggi atau lebih rendah. Saya sapa dulu ya, suara saya bisa kedengaran ya, saudara ya. Iya. Oke. Jadi seperti ini, saudara. Perbedaan sebenarnya bukan alasan untuk kita pecah atau saling bersaing. Ini salah besar. Perbedaan itu kekayaan dalam tubuh Kristus. Jadi jangan iri terhadap karunia orang lain. Jangan kau suka iri sama orang ya. Kau sendiri punya, gali punyamu ya. Syukuri karunia yang Allah percayakan, gunakan untuk melayani. Dan ada rupa-rupa pelayanan di ayat 5 dikatakan, tetapi satu Tuhan. Ini kata-kata penting, pelayanan, diakonia. Bentuk-bentuk pelayanan atau tugas. Satu Tuhan ini menunjuk kepada Kristus sebagai kepala gereja. Jadi karunia dan pelayanan itu berbeda-beda, tetapi semuanya melayani Tuhan yang sama. Yang penting bukan posisi, melainkan kesetiaan. Saudara, pelayanan di mimbar maupun pelayanan di balik layar semuanya sama berharganya di hadapan Tuhan. Karena itu semua kita lakukan bagi Kristus. Di ayat 6 dikatakan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saudara, perbuatan ajaib bahasa aslinya energi mata, pekerjaan atau karya yang dihasilkan oleh kuasa Allah. Allah mengerjakan energio, Allah yang bekerja secara aktif. Saudara, keberhasilan pelayanan ini berasal dari Allah, bukan dari kemampuan manusia. Karunia menjadi efektif karena Allah sendiri bekerja melalui umatnya. Jadi, jangan memegahkan diri atas keberhasilan pelayanan. Semua hasil adalah karya Allah. Bila kita bahas di ayat 7, saudara, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Pernyataan roh bahasa aslinya apa? Panerosis. Bahasa Yunaninya. Ini artinya apa? Manifestasi atau bukti nyata pekerjaan Roh Kudus. Tiap-tiap orang, setiap orang percaya menerima bagian sesuai kehendak Allah, kepentingan bersama. Prostosimperon, demi manfaat seluruh jemaat. Karunia roh
status rohani, melainkan alat pelayanan. Tujuan akhirnya adalah membangun gereja dan membawa berkat bagi sesama. Saudara, karunia tidak boleh dipakai untuk mencari popularitas. Ingat itu, karunia jangan kau pakai untuk cari popularitas. Tapi apa? Untuk apa? Untuk menguatkan, untuk melayani, untuk mempersatukan tubuh Kristus. Di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Di sini kita tahu bahwa Roh Kuduslah sumber semua karunia, Roh Kudus sumbernya. Dan Kristus adalah Tuhan atas semua pelayanan. Senternya Kristus. Allah Bapa bekerja melalui semua bentuk pelayanan kita. Semua karunia itu diberikan sebagai anugerah, bukan prestasi. Tujuan setiap karunia adalah membangun tubuh Kristus dan melayani kepentingan bersama. Jadi, dari struktur Trinitarian, Paulus menampilkan karya Allah Tritunggal dan dia merangkumnya dengan indah. Di ayat 4 bicara tentang Roh Kudus sebagai sumber karunia. Di ayat 5 Tuhan Yesus Kristus adalah tujuan pelayanan kita. Di ayat 6 Allah Bapa yang mengerjakan semuanya. Ini menunjukkan bahwa keberagaman pelayanan gereja berakar pada kesatuan Allah Tritunggal. Jadi Allah tidak memanggil semua orang untuk karunia-Nya sama. Jangan kau paksa-paksa orang mesti bahasa roh kalau dia nggak bisa. Tapi Allah memanggil setiap orang untuk menggunakan karunia yang telah diberikan Roh Kudus demi membangun tubuh Kristus, memuliakan Tuhan Yesus, berikan karya Allah bagi kepentingan bersama. Saat kita mendengar kata strategi, kita sering membayangkan rencana besar, peta kerja, target, anggaran, sistem manajemen risiko, dan hasil yang terukur. Semua itu penting. Yusuf memakai strategi untuk menyelamatkan Mesir dan bangsa-bangsa dari kelaparan. Nehemia memakai strategi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Salomo memakai hikmat untuk mengatur pemerintahan. Paulus memakai, Paul mau kemana? Ayo nanti balik lagi ya. Paulus memakai strategi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tadi mohon maaf ya saudara, saya sambil ngomong anak. Depan saya ada anak saya. Ya, jadi Salomo memakai hikmat untuk mengatur pemerintahan. Paulus memakai strategi pelayanan lintas budaya kontekstual. Untuk apa? Menjangkau banyak orang. Tapi dalam Alkitab, strategi kepemimpinan tidak pernah berdiri sendiri. Strategi itu harus lahir dari panggilan. Strategi harus dijaga oleh karakter. Strategi harus tunduk kepada Allah. Strategi harus melayani manusia. Strategi harus mempersiapkan generasi. Sebab strategi tanpa panggilan dapat berubah menjadi ambisi. Strategi tanpa karakter dapat berubah menjadi manipulasi. Strategi tanpa martabat dapat mengubah kita manusia jadi angka. Strategi tanpa regenerasi dapat mati bersama satu toko yang itu aja. Strategi tanpa Allah dapat membangun nama besar tetapi meninggalkan jiwa yang kosong. Saudara saya, Anda lebih dalam. Bayangkan Anda dalam sebuah orkestra. Siapa yang suka nonton orkestra? Paling tidak nonton lewat gratis. Bukankah di situ ada banyak alat musik ya? Saya suka main piano. Anak saya pintar main piano, main drum juga ada. Anak saya si Paul pintar main gitar. Saya dulu pernah belajar biola tapi sulit. Apalagi cello, ada trompet juga ya. Anak saya pernah memainkan semua. Kemudian drum, setiap alat punya bunyi yang berbeda. Semua alat memaksa kita memainkan nada sendiri. Yang terdengar bukan musik, melainkan kekacauan. Tetapi ketika semua alat tunduk kepada satu partitur dan diarahkan oleh satu konduktor, perbedaan tidak hilang. Perbedaan justru menjadi harmoni.
Begitulah tubuh Kristus. Begitulah kepemimpinan Kristen. Ada rupa-rupa karunia, rupa-rupa pelayanan, rupa-rupa ruang kehidupan. Ada yang memimpin di rumah, ada yang memimpin di gereja, ada yang memimpin di dunia usaha. Ada yang memimpin di kampus, ada yang memimpin di ruang hukum, ada yang memimpin di kantor. Ada yang memimpin melalui doa, melalui ilmu, melalui sumber daya, melalui keberanian, melalui pelayanan, melalui regenerasi. Tetapi, saudara, semuanya kepada satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Saudara, ayat kunci kita tadi 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara yang terkasih, ayat ini memberi pondasi yang sangat kuat bagi kepemimpinan Kristen. Pertama, Allah bekerja melalui keragaman karunia. Kedua, Allah bekerja melalui keragaman pelayanan. Ketiga, Allah bekerja melalui keragaman tindakan dan ruang kehidupan. Tetapi keempat, semua itu diberikan bukan untuk kesombongan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama. Maka dari ayat ini kita belajar bahwa strategi sang pemimpin bukan dimulai dari pertanyaan bagaimana saya bisa jadi besar, tapi dari pertanyaan bagaimana karunia yang Tuhan percayakan kepada saya dapat melayani tubuh Kristus. Ini menjaga martabat manusia dan meninggalkan warisan yang memuliakan Allah. Hari ini ada 3 pesan utama yang ingin saya bagikan saudara. Yang pertama, pemimpin dipanggil di berbagai ruang. Saya ulang, pemimpin dipanggil di berbagai ruang. Kesalahan pertama yang sering terjadi, kita mempersempit tempat Allah bekerja. Kita mengira bahwa Allah hanya bekerja di mimbar. Salah, salah besar. Kita pikir Allah bekerja di ruang gereja. Salah. Hanya melalui jabatan rohani. Salah. Alkitab menunjukkan spektrum yang jauh lebih luas. Allah bekerja melalui Maria dalam ruang ketaatan yang sunyi. Maria tidak memegang jabatan publik. Dia tidak memiliki panggung. Tetapi ketika ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia sedang memimpin dari pusat terdalam kehidupan. Ketaatan kepada kehendak Allah. Allah bekerja melalui Lydia, seorang pengusaha. Rumahnya terbuka, sumber dayanya terbuka, usahanya menjadi ruang pelayanan. Dia mengajarkan bahwa bisnis dapat menjadi alat kesaksian ketika ditundukkan kepada Tuhan. Allah bekerja melalui Febe, seorang pelayan yang dipercaya Paulus. Dia mengajarkan bahwa kredibilitas tidak dibangun oleh klaim diri, tetapi oleh kesetiaan yang terbukti. Allah bekerja melalui Priscilla. Dia bersama suaminya Aquila. Dia memperlengkapi seorang pembicara ulung, orator ulung namanya Apolos. Wow, ini Apolos rendah hati mau mendengar dan ternyata Priscilla adalah mentor sang mentor. Priscilla mengajarkan bahwa ilmu tidak diberikan untuk meninggikan diri. Justru orang yang sekolah adalah orang yang rendah hati. Orang yang nggak sekolah mau mengajar, ini yang tinggi hati. Dia nggak mau belajar, tapi dia mau ngajar. Dia mau berkhotbah, tapi nggak mau belajar berkhotbah. Dia nggak punya SIM, saudara. Nah, saudara, Priscilla, dia membuat orang lain melihat, yaitu si Apolos ini, melihat jalan Tuhan dengan lebih tepat. Allah bekerja melalui Deborah, seorang nabia dan hakim. Dia memimpin dalam krisis, membangunkan keberanian Barak, dan menegakkan keadilan. Allah bekerja melalui Huldah,
Dia seorang nabiah yang memberi penafsiran firman kepada para pemimpin kerajaan. Ini mengingatkan kita bahwa perempuan juga dapat dipakai Allah dalam ruang intelektual. Perempuan bisa dipakai dalam ruang profetik dan ruang reformasi rohani. Allah bekerja melalui Abigail, istri Nabal yang akhirnya menjadi istri Daud. Saudara, dari Abigail kita lihat bagaimana Allah masuk ke dalam situasi krisis dengan memberi hikmat komunikasi. Si Abigail ini tidak memakai kata-kata yang melukai, tetapi mencegah kehancuran. Rahab yang berani mengambil resiko untuk melindungi kehidupan dan berpihak pada karya Allah. Allah bekerja melalui Ruth dan Naomi. Ini yang menunjukkan bahwa warisan sering lahir dari kesetiaan lintas generasi, bukan dari panggung. Tapi Allah juga bekerja melalui Yusuf yang membaca krisis sebelum krisis menghancurkan bangsa. Dia tidak hanya bermimpi, Yusuf menafsir, Yusuf merancang, Yusuf menyimpan, dia mengatur distribusi, dia menyelamatkan kehidupan. Yusuf mengajarkan strategi foresight. Apa itu foresight? Melihat jauh ke depan, menyiapkan suatu sistem yang benar, mengelola sumber daya, dan memimpin tanpa ada dendam. Kalau ada dendam, jangan kau memimpin, nanti kau turunkan dendam itu. Selesaikan dulu dengan Tuhan, katakan, Kaulah Tuhan, penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kalau pemimpin memimpin dari luka yang belum sembuh, nanti dia melukai, saudara. Mari kita belajar dari Yusuf yang sudah selesai dengan dendamnya kepada abang-abangnya yang menjualnya. Sehingga dia bisa dipersiapkan Tuhan menjadi pemimpin yang luar biasa, mengelola sumber daya, dan memimpin tanpa dendam. Allah bekerja melalui Ayub yang mengajarkan integritas dalam luka. Ayub tidak memimpin dari kemenangan, tapi dari penderitaan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia mengajarkan bahwa pemimpin yang terluka tidak harus pura-pura kuat di hadapan Allah. Tidak, tidak, tidak. Allah bekerja melalui Musa dan Yosua, melalui pola regenerasi. Musa memimpin keluar dari Mesir, tetapi Yosua harus disiapkan dulu untuk masuk ke tanah perjanjian. Allah bekerja melalui Paulus dan Timotius, melalui mentoring yang melipat gandakan pelayanan. Allah bekerja melalui Daud dan Saul. Ini sebagai kontras tajam antara pemimpin yang tunduk kepada Allah dan pemimpin yang diperbudak ketakutan kehilangan jabatan. Nah, ini bingung kita ini, pemimpinnya ini cuma pikir jabatan, jabatan, jabatan. Makan tuh jabatan. Sampai nggak tahu membangun tubuh Kristus. Malah bunuh potensi, bunuh talenta. Kenapa? Karena dia takut kehilangan jabatan. Allah bekerja melalui Salomo. Kita tahu Salomo, raja yang penuh hikmat. Dia meminta hikmat untuk membangun pemerintahannya, kerajaannya. Dan tetapi juga ini memberi kita peringatan bahwa hikmat di awal harus dijaga dengan kesetiaan sampai akhir. Saudara, ini berarti panggilan Allah tidak dapat dikurung dalam satu jenis ruang. Allah bekerja di rumah, Allah bekerja di kantor, di usaha, di kampus, di pengadilan, di ruang digital, di ruang rapat, di ruang keluarga, ruang pelayanan, ruang publik. Saudara, sama seperti saat seorang ibu menata ritme keluarga dengan kasih, dia sedang memimpin. Memimpin itu bukan hanya, oh ini pemimpin ya, ini gembala, ini wakil gembala, oh ini pemimpin. Ibumu di rumah itu juga sedang memimpin. Kita ibu-ibu sedang memimpin. Ayah yang menjaga integritas dan memberi teladan pada keluarga sedang memimpin. Kita para dosen yang sedang membentuk pemikiran mahasiswa kita dengan rendah hati sedang memimpin. Kita pengusaha yang memperlakukan karyawan dengan adil sedang memimpin. Kita profesional yang menolak memalsukan laporan sedang memimpin.
Kita seorang pemimpin gereja yang memberi ruang bagi perempuan dan generasi sedang memimpin. Seorang anak muda yang memilih hidup kudus di tengah budaya kompromi, dia juga sedang memimpin. Seorang perempuan yang berani berbicara benar dalam sistem yang terbiasa mengabaikan perempuan, dia sedang memimpin. Jadi jangan berkata, oh ruang saya kecil. Jangan berkata, saya bukan pemimpin karena saya tidak punya jabatan. Jangan kau berkata itu. Pekerjaan saya biasa saja. No, di tangan Allah. Ruang yang biasa dapat menjadi tempat panggilan yang luar biasa. Panggilan Allah tidak dibatasi oleh mimbar. Allah dapat memakai rumah, usaha, ilmu, krisis, luka, dan ruang publik sebagai medan kepemimpinan yang memuliakannya. Yang kedua kita bicara, tolong dicatat, pemimpin diuji oleh karakter. Saya ulang, pemimpin diuji oleh karakter. Saudara, strategi pemimpin tidak hanya diuji ketika rencana berhasil. Strategi pemimpin diuji ketika kuasa datang, tekanan meningkat, luka terbuka, dan pilihan moral menjadi mahal. Disinilah Saul dan Daud memberi pelajaran yang sangat kuat. Saul adalah raja. Dia memiliki jabatan, dia memiliki posisi, dia memiliki kuasa, tetapi hatinya perlahan-lahan dikuasai oleh ketakutan. Dia takut kehilangan pengaruh, dia takut disaingi, dia takut nama Daud jadi lebih besar daripada namanya. Akhirnya Saul memakai kuasanya bukan untuk melayani umat Israel, tapi untuk mempertahankan diri, mempertahankan posisi. Banyak sekarang pemimpin kayak gini. Takut kehilangan posisi sampai dia kehilangan hati nurani. Dari kisah Saul, ini mengajarkan kita satu peringatan serius. Pemimpin yang tidak selesai dengan rasa takutnya akan memakai kuasa untuk mengendalikan orang lain. Inilah pemimpin yang insecure. Tapi kita belajar dari Daud. Dia bukan pemimpin sempurna. Dia pernah jatuh, dia pernah berdosa. Tapi ada masa penting ketika Daud menolak jalan pintar membunuh Saul. Tapi dia tidak mengambilnya. Dia tidak berkata, ini kesempatan dan diri. Dia belajar menunggu waktu Allah. Inilah strategi kepemimpinan Daud. Menolak jalan pintas yang tidak kudus. Sekalipun jalan itu tampak menguntungkan. Saudara, di zaman sekarang banyak orang menyebut kesempatan sebagai berkat. Padahal tidak semua pintu terbuka itu berasal dari Tuhan. Saya ulang, tidak semua pintu terbuka itu berasal dari Tuhan. Ada pintu yang sedang menguji integritas kita. Ada peluang yang sebenarnya jebakan, saudara. Ada jalan cepat yang membawa kita menjauh dari karakter Kristus. Maka pemimpin Kristen harus bertanya, apakah cara saya mencapai tujuan ini benar? Apakah saya sedang membangun panggilan atau membangun citra? Apakah saya memakai orang lain sebagai alat? Apakah saya menunggu waktu Tuhan atau memaksa jalan sendiri? Salomo juga memberi pelajaran. Ketika ia baru memimpin, dia tidak meminta kekayaan atau umur panjang. Dia meminta hikmat. Ini yang indah. Pemimpin yang benar tahu bahwa kuasa tanpa hikmat itu berbahaya. Saya ulang, kuasa tanpa hikmat berbahaya. Tetapi dari hidup yang tidak dijaga dapat terkikis oleh kompromi. Kemegahan, kekayaan, jaringan politik, penyimpangan hati dapat merusak warisan. Jadi strategi Salomo harus dibaca secara utuh. Mintalah hikmat, bangunlah sistem, tetaplah menjaga hati. Saudara, ingat Ayub, dia memberi dimensi yang lain. Ayub, dia tidak sedang duduk di kursi kekuasaan. Dia duduk
di abu penderitaan. Dia kehilangan banyak hal, tapi dia menjaga integritasnya. Dia tidak memahami semua yang terjadi, tetapi dia tetap membawa pergumulannya kepada Allah. Ini penting bagi pemimpin masa kini. Banyak pemimpin tahu bagaimana dia harus berbicara ketika kuat, tetapi tidak tahu bagaimana berdoa ketika remuk. Banyak pemimpin tahu bagaimana memberi nasihat, tapi nggak tahu bagaimana merawat luka sendiri, saudara. Aku terluka. Banyak pemimpin tetap tampil, tapi jiwanya kelelahan, saudara. Ayub mengajarkan bahwa pemimpin tidak perlu memalsukan kekuatan di hadapan Allah. Ratapan yang jujur itu lebih sehat daripada senyum rohani yang menutupi kehancuran, saudara. Abigail juga mengajarkan karakter dalam komunikasi. Ketika Nabal bertindak bodoh dan Daud hampir melakukan kekerasan, Abigail datang dengan hikmatnya. Dia berkata benar, tetapi dia rendah hati, tetapi tidak kabur. Dia menyelamatkan banyak orang dengan kata-kata yang tepat. Di zaman sekarang, komunikasi ini ada kepemimpinan yang sangat penting. Satu kalimat dapat membangun, satu kalimat dapat menghancurkan, satu unggahan dapat menguatkan, satu pesan dapat melukai. Pemimpin Kristen harus belajar berbicara dengan kebenaran, kasih, dan kejelasan. Kebenaran tanpa kasih menjadi keras. Kasih tanpa kejelasan menjadi kabur. Kejelasan tanpa kerendahan hati menjadi arogan. Tetapi kebenaran, kasih, dan kejelasan yang tunduk kepada Tuhan ini dapat membangun kehidupan, saudara. Di keluarga, karakter diuji ketika kita punya kuasa atas anak, pasangan kita, atau anggota keluarga yang lebih lemah. Di gereja, karakter kita diuji ketika pemimpin menerima kritik. Apa kita langsung marah dikritik sebagai pemimpin? Kok nggak tahu aku gembalamu? Enak aja lu mengkritik gue. Pakai dong pikirannya. Gitu saudara. Ya, enggak. Di kantor, karakter diuji ketika laporan harus jujur meskipun tidak menguntungkan. Di dunia usaha, karakter diuji ketika keuntungan bisa diperoleh dengan mengabaikan keadilan. Sudahlah, cincau-cincau lah kita ya. Cincau, bukan cincong ya, bukan juga apa ya? Ada cincong, ada cincau. Oh, cincau-cincau, ada juga yang es yang kayak cincong-cincong gitu. Udah gitu nggak usah bahas cincau atau cincong. Kita bahas kepemimpinan strateginya. Oke. Tadi agak break ya, saudara. Jadi di dunia usaha, karakter diuji. Ketika keuntungan bisa diperoleh dengan apa? Dengan mengabaikan keadilan. Di ruang digital, karakter diuji ketika data dan AI dapat mempercepat keputusan, tapi juga dapat menghapus wajah manusia. Wajah-wajah manusia dihapus. Semua seperti angka, lu menguntungkan dipakai, nggak menguntungkan, singkirkan. Apa yang bisa dimanfaatkan, manfaatkan dulu. Lalu kurang-kurang, singkirkan. Nah, kayak gini. Hati-hati yang begini, jangan sampai di STT begini, di gereja begini, apa bedanya sama sekuler ya saudara ya? Harus ada hati nurani, kasih, kasih, kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Ibu pendeta, ibu dosen, ibu ngajar aja nggak usah nyanyi ya. Oke, baik. Terus supaya nggak ngantuk dulu ya. Jadi
Di pelayanan, karakter diuji ketika kita harus memberi ruang kepada orang lain dan tidak lagi menjadi pusat. Bukan kau saja pusatnya. Kalau kau lihat foto asik, kau lihat wajahmu. Saya juga begitu kok. Tapi saya bertobat. Saya juga perhatikanlah orang lain. Saya pun harus memilih foto itu. Jangan cuman saya yang cantik. Saya lihat juga semua orang cantik. Barulah itu jadi foto yang dibesarkan. Ya, itu hal-hal sederhana, saudara. Tapi kelihatan ya. Saya salah, terutama dulu pelakunya dan saya bertobat ketika disentuh oleh Roh Kudus. Saudara, pesan yang kedua adalah strategi yang benar harus dijaga oleh karakter yang benar. Sebab pemimpin Kristen tidak hanya bertanya, apa ini berhasil? Berhasil. Nah, enggak segitunya juga dia ngomong. Dia biasa aja ngomongnya. Apakah ini berhasil? Nah, kalau yang bermartabat ngomongnya begitu. Saudara. Ya, ini ngapain sih cara ngomong dibahas? Iya, karena komunikasi. Ini penting dalam kepemimpinan. Ya, dia mungkin bertanya, apakah ini benar? Apakah ini benar? Nah, Anda pilih yang mana pemimpinnya, saudara ya. Ia tidak bertanya, apakah ini efektif? Apakah ini efektif? Nah, nggak usah juga begitu ya, saudara. Ini ini kapan selesainya Bu Priscila ya. Jadi, apakah ini memuliakan Kristus? Dia tidak hanya bertanya apakah orang mengikuti saya. Dia bertanya apakah orang bertumbuh lebih dekat kepada Allah. Saudara, pesan yang kedua, kuasa menunjukkan posisi seseorang. Tetapi karakter ini menunjukkan siapa yang sesungguhnya sedang memimpin hatinya. Saya ulang, pelan-pelan. Kuasa menunjukkan posisi seseorang. Kau bisa berkuasa karena kau pemimpin, pimpinan. Tapi hanya karaktermu yang menunjukkan siapa sesungguhnya yang sedang memimpin hatinya. Jadi dari karakternya ketahuan, saudara. Pemimpin sejati mempersiapkan penerus. Ini pesan yang ketiga. Jangan sampai nggak ada penerusnya. Mau kau saja, senternya kau, ininya kau, semua kau. Bukan pau, kau. Ya, saudara. Pemimpin sejati mempersiapkan penerus. Puncak kepemimpinan Kristen bukan ketika semua orang membutuhkan kita, bukan. Puncak kepemimpinan Kristen adalah ketika orang lain diperlengkapi, diberi ruang, lalu mampu melanjutkan panggilan Allah dengan setia. Disinilah Musa dan Yosua menjadi teladan kita, contoh yang besar. Musa pemimpin yang luar biasa, begitu lembut hatinya. Yang bukan siapa-siapa dipakai Allah diubahnya. Dipakai Allah untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Berdiri di hadapan Firaun, memimpin bangsa melewati Laut Teberau. Dia menerima hukum Tuhan, tapi Musa tidak hidup selamanya. Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Semua bergantung pada Musa. Kalau semua bergantung pada Musa, ceritanya berhenti. Musa. Mau Musa, sikit-sikit Musa. Dari yang kecil sampai yang besar, Musa. Kamu capek kalau seperti ini. Tapi Allah menyiapkan Yosua. Yosua nggak muncul dadakan tiba-tiba, ada muncul Yosua. Sudah dipersiapkan. Dia dibentuk dulu. Semua harus dibentuk dulu. Melalui proses, nggak boleh ada tiba-tiba nongol. Lu nongol dari mana gitu ya. Dia melihat Musa memimpin. Dia ikut dalam peperangan. Ia hadir dalam momen rohani. Ia belajar dalam kedekatan. Dan pada waktunya Musa meneguhkan Yosua di hadapan umat. Inilah strategi kepemimpinan Musa. Dia melihat, dia melatih, dia mempercayakan, dia meneguhkan, lalu melepas. Kita bicara dari Paulus, saya sangat kagum pada Paulus. Cara dia jadi dari Eropa, awalnya dari Yerusalem dibawa ke Eropa, wah saudara luar biasa. Kadang perpecahan itu bagus juga, jadi pergi ke sana, nggak satu tempat ya. Apapun itu ada visi yang lebih besar ya saudara. Jadi Paulus melakukan hal yang sama kepada Timotius. Paulus tidak hanya berkata, Timotius bantu saya. Dia berkata, apa yang telah Timotius dengar harus dipercayakan lagi kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Ini bukan bicara hanya regenerasi, ini multiplikasi. Wow, bukan sekedar regenerasi, tapi multiplikasi.
aplikasi. Jadi ada Paulus, ada Timotius, ada orang-orang yang dapat dipercaya, ada orang lain yang akan diajar lagi. Itulah kepemimpinan yang tidak berhenti pada satu generasi. Saudara, banyak pelayanan gagal bukan karena gak ada orang berbakat. Oh, banyak sekali orang berbakat. Banyak pelayanan gagal karena pemimpinnya tidak menyiapkan penerus. Siapkan penerusmu. Jangan kau saja, kau saja yang tampil, kau jadi pendetanya, kau jadi singernya, kau jadi song leadernya, kau jadi ini semua kau. Orang muda mulai dilibatkan, diberi tugas. Tapi harus juga diberi mentoring, saudara. Perempuan diminta bekerja, tapi nggak diberi ruang untuk memimpin. Banyak yang begini nih, mengabaikan perempuan. Relawan diminta melayani, tapi nggak diperlengkapi karena nggak dibayar. Udah nggak usah diperlengkapi, rasain. Marah Tuhan. Dia tahu orang-orang yang diperlakukan begini. Anak-anak disuruh taat, 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 tapi tidak dibentuk untuk memahami panggilan. Staf diminta produktif, tetapi tidak dibangun karakternya. Akibatnya, pelayanan berjalan selama pemimpin utama masih kuat. Tetapi ketika pemimpin itu pergi, karena semuanya kita hanya menunggu nomor antrian, saudara. Atau kita nggak tahu ke depan itu ujian-ujian kehidupan kita bisa melemah. Ya, kita harus menyiapkan pemimpin, saudara. Ini bukan warisan. Kalau begini caranya, semua pemimpinnya ya saudara, ini ketergantungan namanya. Kita juga belajar dari perempuan-perempuan hebat ini yang bernama Ruth dan Naomi. Tahu saudara, Ruth dan Naomi ya, akibatnya pelayanannya berjalan ya. Ini memberi kita pelajaran yang berbeda kalau kita belajar dari Ruth dan Naomi. Naomi tidak sedang memimpin lembaga besar, mungkin nggak dianggap pemimpin, padahal ini kepemimpinan, saudara ya. Ruth bukan penerus dalam struktur organisasi, tetapi melalui kesetiaan, pendampingan, dan keputusan yang benar, masa depan terbuka. Dari garis Ruth lahir Daud, dari garis Daud datang Mesias. Ini berarti regenerasi tidak selalu terjadi di panggung besar. Kadang regenerasi terjadi dalam percakapan sederhana, dalam kesetiaan keluarga, dalam pendampingan yang tidak terlihat, dalam keputusan untuk tetap bersama ketika hidup pahit. Hana juga mengajarkan kita hal yang sama. Hana, lu pikir bukan pemimpin? Hana pemimpin. Pemimpin berdoa dalam lukanya. Dia menerima Samuel sebagai jawaban Tuhan. Tetapi kemudian dia menyerahkan Samuel kembali kepada Tuhan. Wah, ini gak mudah, saudara. Pemimpin yang begini nih, ini butuh jiwa kepemimpinan yang besar. Tidak semua warisan harus kita genggam. Ada warisan yang justru lahir ketika kita berani menyerahkan yang kita kasihi kepada panggilan Allah. Maka strategi kita sebagai pemimpin bukan hanya membangun karya. Strategi sang pemimpin adalah membangun orang. Saya ulang. Pemimpin Kristen bukan hanya sekedar membangun karya, lebih lagi dia sedang membangun orang, people oriented. Bukan hanya menyelesaikan program, tetapi mempersiapkan penerus. Bukan hanya jaga nama baik, tapi dia sedang meneruskan nilai. Bukan hanya mempertahankan posisi, tetapi membuka ruang bagi generasi. Jadi, gereja perlu bertanya siapa ya yang sedang kita siapkan? Keluarga perlu bertanya nilai apa ya yang sedang kita wariskan? Kampus perlu bertanya, apakah kitanya mencetak lulusan-lulusan atau kita sungguh-sungguh sedang membentuk pemimpin yang berkarakter? Bertumbuh atau hanya membuat orang patuh. Saudara, pemimpin senior perlu bertanya, apakah saya sedang memberi ruang atau menahan ruang? Memberi ruang atau menahan ruang? Memberi atau menahan? Saudara,
Organisasi perlu bertanya apakah sistem kita membuat orang bertumbuh atau membuat orang hanya patuh-patuh tapi tidak bertumbuh. Saudara, pemimpin perempuan juga perlu diberi tempat, bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai penafsir, sebagai pengajar, pengarah, pengambil keputusan, mentor, pembentuk generasi. Jadi pertanyaannya, bawa pulang, dibungkus, dan direnungkan. Siapa Yosua yang sedang Tuhan minta kita latih? Siapa Yosuamu yang Tuhan sudah bilang, latih dia, asik kau abaikan, asik main Facebook kau. Tidak kau latih-latih. Siapa Timotius yang perlu kita dampingi? Sudah dibilang Roh Kudus. Dampingi dia, dampingi. Asik kau pikirkan untung rugi dia ngasih aku enggak, traktir makan enggak. Sampai segitunya kau perhitungkan. Kita sedang melayani Tuhan, bos, bukan melayani perut kita. Ya, siapa Ruth yang perlu kita kuatkan? Dia setia, tapi nggak ada yang nguatkan dia. Untung dia ketemu sama Boas, saudara. Kita lihat ada orang-orang setia yang kita abaikan. Kuatkan dia, supaya dia tetap setia. Oh, jangan dia udah kuat, dia kuat. Biarin aja dia udah kuat. Jangan kayak gitu, bos. Ya. Kemudian siapa Samuel yang harus kita serahkan kepada Tuhan? Warisan yang nggak bisa kita genggam, saudara. Kita minta, tapi kita harus serahkan kembali kepada Tuhan. Ini sulit, saudara, yang kita rindu-rindukan. Tapi kita serahkan kembali, Tuhan, ini bukan milikku, ini milikmu untuk engkau. Aku nggak punya hak. Oh, itu kepemimpinan yang besar Hana ini, saudara. Coba kalau semua pemimpin seperti Hana ini. Bukan ngamanin posisi-posisi sampai kehilangan hati nurani. Saudara, siapa orang muda yang belum sempurna? Tapi kita diberi ruang untuk belajar. Bukannya kita lihat kesalahannya. Dia memakai AI, dia itu ala banyak tuh kesalahannya. Cari-cari kesalahan. Bukannya mendampingi orang. Itu pakai AI, pakai ini. Padahal semua pakai AI, saudara. Kalau kau nggak pakai AI juga, on kamu. Nggak pakai AI zaman sekarang ya. Pakailah dengan penuh hikmat, tapi our AI, the Almighty Intelligence is the Lord. Ya, kita cari-cari kesalahan. Pada seharusnya kau mendampingi dia. Supaya dia bisa kita singkirkan. Begitu, kamu gagal jadi pemimpin. Kamu tidak punya hati yang besar. Kalau yang kau pikirkan cuma angka, produktif, bisa dimanfaatkan, bermanfaat, oh kurang produktif. Singkirkan pelan-pelan. You will fail. Your Christian leadership is not like that. Pemimpin sejati tidak membuat orang bergantung selamanya buat dia. Oh, ini keahlianku, hanya aku, hanya aku. That's you are fail. Oh, ini ancaman bagiku. Cari-cari kesalahannya. Is need hanya orang yang berhati besar yang bisa jadi pemimpin yang besar. Dia mempersiapkan orang lain untuk berdiri, untuk bertumbuh, untuk meneruskan panggilan Allah. Kau usah takut, kau usah takut promosi dari Tuhan. Tetap tulus, tulus, tulus. Saudara, masih ingat pelari estafet? Kepemimpinan Kristen seperti lomba estafet. Pelari memang harus berlari dengan kuat. Tapi dia tidak disebut berhasil karena dia berlari cepat. Dia berhasil ketika dia menyerahkan tongkat dengan tepat kepada pelari berikutnya. Banyak pemimpin, oh aku berlari cepat, cepat, cepat. Tetapi tidak menyiapkan penerima tongkat. Banyak pemimpin membangun banyak hal, tetapi tidak melatih orang yang akan melanjutkan. Banyak pemimpin ingin dikenang, oh hanya aku pemimpin yang tidak tergantikan. Tapi lupa bahwa warisan bukan tentang nama yang dipertahankan, tetapi panggilan yang diteruskan. Musa harus menyerahkan tongkat kepada Yosua. Paulus harus menyerahkan tongkat kepada Timotius. Naomi harus memberi jalan bagi Ruth. Harus ada yang berhati besar.
memberi tongkat itu, mengayomi, mendampingi, bukan cari-cari kesalahan. Dia pakai AI, dia pakai AI. Oh, semua dicari-cari kesalahannya. Karena dia merasa terancam. Dia sudah gagal dalam kepemimpinan Kristen namanya. Kita pun suatu hari harus menyerahkan tongkat. Seperti Daud, dia harus meninggalkan warisan yang akan diuji oleh anaknya Salomo. Pertanyaannya bukan apakah kita akan selesai? Semua pemimpin akan selesai, semua kita akan selesai, saudara. Pertanyaannya, ketika kita selesai, apa yang tetap hidup? Apakah hanya nama kita? Oh, namaku lebih dikenal, tidak tergantikan. Ataukah iman kita yang lebih kuat? Karakter kita yang lebih matang? Pemimpin muda yang lebih siap? Atau gereja yang lebih sehat? Saudara, keluarga yang lebih takut, apakah kita menghasilkan keluarga yang lebih takut akan Tuhan? Coba camkan. Sepanjang malam ini renungkan. Apa kita sudah menciptakan budaya yang lebih adil? Sistem yang lebih manusiawi. Bukan hanya untung rugi, angka. Ada martabat yang harus kita jaga. Ada wajah yang harus kita ingat. Jangan sampai kehilangan hati nuranimu karena sistem. Bukan kamu yang diatur sistem. Kamu yang ngatur sistem. Dan semua dasarnya teologi. Kasih. Apakah kita generasi yang lebih setia kepada Kristus? Jawab semua pertanyaan ini. Jangan tidur, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan hari ini. Kita belajar bahwa strategi pemimpin bukan sekedar seni mencapai tujuan. Tapi bagaimana cara Allah membentuk manusia agar karunia menjadi pelayanan. Pelayanan menjadi dampak. Dampak menjadi warisan. Dari Maria kita belajar ketaatan. Dari Lydia kita belajar penata layanan. Dari Febe kita belajar kredibilitas. Dari Priscilla kita belajar pengetahuan yang memperlengkapi. Dari Deborah kita belajar otoritas yang membangun keberanian. Dari Hulda kita belajar keberanian menafsir firman di hadapan kuasa. Dari Abigail kita belajar komunikasi yang menyelamatkan. Dari Rahab kita belajar resiko yang melindungi kehidupan. Dari Ruth dan Naomi kita belajar kesetiaan lintas generasi. Dari Yusuf kita belajar visi strategis di tengah krisis. Dari Ayub kita belajar integritas dalam luka. Dari Daud dan Saul kita belajar bahwa jabatan tanpa ketaatan akan runtuh. Dari Salomo kita belajar bahwa hikmat harus dijaga oleh hati yang setia. Dari Musa dan Yosua kita belajar transisi. Dari Paulus dan Timotius kita belajar multiplikasi. Dari 1 Korintus 12 kita belajar bahwa semua karunia kembali kepada menjadi pemimpin yang dikenal. Jadilah pemimpin yang dibentuk. Jangan hanya menjadi pemimpin yang jadi pemimpin yang megang kuasa. Jadilah pemimpin yang menundukkan kuasa kepada Kristus. Jangan hanya jadi pemimpin yang meninggalkan program. Jadilah pemimpin yang meninggalkan manusia yang diperlengkapi. Jangan hanya meninggalkan nama, tinggalkan warisan. Jadi inti maknanya, pemimpin yang dipakai Allah adalah pemimpin yang mengenali panggilannya, yang menjaga karakternya, yang memakai strateginya untuk melayani manusia, dan mempersiapkan generasi agar karya Tuhan terus hidup melampaui dirinya. Kiranya Tuhan menjadikan kita pemimpin yang tidak hanya cakap menyusun strategi, tetapi rendah hati, menundukkan strategi kepada Roh Kudus. Tidak hanya berani memakai kuasa,
tapi setia menaklukkan kuasa kepada Kristus. Tidak hanya menghasilkan karya, tetapi mempersiapkan penerus. Dan tidak hanya meninggalkan nama, tetapi meninggalkan warisan yang memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami banyak belajar daripada tokoh Alkitab malam ini. Kami mau dibentuk karakter kami, diubahkan semakin serupa dengan Kau, menjadi pemimpin yang memberi pengaruh, dampak, dan warisan lintas generasi. Pakai kami Tuhan, tuntun kami Roh Kudus. Ampuni kami kalau salah selama ini. Tolong kami dalam proses hidup kami. Tolong Roh Kudus bimbing kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya tutup dulu buat teman-teman yang ada di YouTube dan teman-teman yang ada di TikTok. Kalau mau mendengar kok banyak secara utuh, bisa kunjungi Priscilla Das Channel dan Empower Woman Ministry. Baik teman-teman yang di YouTube ada ribuan. Selamat malam. Selamat hari Jumat tanggal 2 Juli ini. Tuhan memberkati.